Shalom Bapak Ibu terkasih. Mari kita masuk dalam doa pagi gereja mula-mula di tempat ini. Dimanapun kita berada, mari kita satukan hati kita, pikiran kita, teduhkan hati kita. Kita masuk dalam doa pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Malam telah berlalu, kami tetap mengucap syukur di pagi hari ini. Semuanya itu karena kasih karunia-Mu bagi kita semuanya. Mari kita puji Dia dengan segenap hati kita, dengan kerinduan hati kita. Amin. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Amin. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Hari-hari kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan, atas segala keindahan-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap hari Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya Engkau yang terindah. Amin. Haleluya. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhanku. Oh, semua ini untuk membentuk kami Tuhan. Ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Kami mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari mengucap syukur buat kasih-Mu selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah.
mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Amin. Tuhan, ku tetap percaya, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih katakan, mengucap syukurlah buat hari yang Tuhan beri. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau yang terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau terindah. Hanya Yesus yang terindah, yang termulia. Kami sembah, kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami puji, kami agungkan, kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan segenap hati kami setulus, hati kami serindu kami buat Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau Yesus Tuhan dalam hati kerinduan kami, dalam hati kerinduan. Hanya Engkau, hanya Engkau Yesusku. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam hadirat. Mari Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari terkasih, kita duduk diam di kaki Tuhan. Kerinduan kita pagi hari ini, mari katakan dengan segenap hati kita, dengan kerinduan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau ada bagi kami.
demi masalah. Tapi Engkau juga memberikan jalan keluar bagi kami. Kami tetap Tuhan berharap kepada Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih. Terima kasih. Teruslah menyembah. Teruslah meminta kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan di setiap pergumulan hidup kita. Hanya Dialah, hanya Yesuslah satu-satunya. Di segala musim, di segala apapun, Tuhan adalah penolong hidup kita. Segalanya, segalanya Tuhan memberikan jalan keluar buat apa yang telah kita permasalahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti Tuhan, tetapi kasih-Mu Tuhan tetap abadi. Ya dan amin. Sampai kami di langit baru dan bumi yang baru. Kasih tidak akan pernah lekang oleh musim, karena Engkaulah penolong hidup kita. Amin. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakinlah ini. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan musim akan selalu berganti. Akan selalu berkasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kita. Katakan dengan iman. Amin. Dia selalu menjaga kita. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di
mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan mengenyangkan firman-Mu Tuhan. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Selalu kami mengucap syukur setiap kali kami ingat tentang Engkau Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah dari hari ke hari kami memasuki suatu proses panjang untuk menjadi anak Allah. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin bacakan dari kitab Mazmur, Saudara. Mazmur pasalnya yang ke-90. Ayat 1 saya bacakan ya, Saudara ya. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui Mazmur pasal 90 ini ditulis oleh Musa. Ya. Doa Musa itu sangat jelas tuh. Bahwa Tuhan Allah adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ya. Di sini dikatakan lagi di ayat 6, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Ini Musa sedang menceritakan kedegilan umat Israel di zaman itu, Saudara. Padahal umur manusia sangat terbatas. Kita baca ayat 10 ya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, waktu yang kita miliki selama kita hidup ini tidak terlalu panjang, Saudara. Di zamannya Musa rata-rata 70 sampai 80 tahun. Ini bukan berarti lalu maksimum umur manusia itu 80 tahun, bukan, Saudara. Ingat, ini doanya Musa. Musa sedang menceritakan umat yang dipimpinnya. Sedangkan Musa sendiri umurnya 120 tahun, ia masih naik ke gunung. Artinya kakinya, lututnya tidak sakit, matanya tidak rabun. Ia masih sehat loh, Saudara, 120 tahun. Jadi umur manusia itu relatif juga, tergantung bagaimana kita hidup. Ya, tetapi sepanjang-panjangnya tetap saja akhirnya manusia pasti mati. Inilah yang harus kita renungkan pagi ini, Saudara. Suatu hari, kalau kita menutup mata, apakah didapati kita sudah berkenan bagi Tuhan? Nah, ini perlu kita renungkan. Mumpung pagi hari seperti ini kan sedang sepi dan kitanya masih sehat, masih segar maksud saya. Ya. Jadi kalau kita mau jaga kesehatan, umurnya akan lebih panjang. Tetapi tetap saja akhirnya akan mati. Nah, sebelum kita menutup mata,
pastikan hidup kita sudah hidup kudus, sudah berkenan bagi Tuhan, sehingga kita tidak takut ketika menutup mata. Bayangkan saudara, orang yang tidak dekat Tuhan, atau bahkan tidak kenal adanya Tuhan, ketika mau menutup mata, ia sangat ketakutan. Sebab ia tidak mengerti setelah mati ini kemana, apa yang akan terjadi. Ini benar-benar mengerikan bagi orang dunia. Bahkan bagi orang yang percaya sekalipun, yang belum dewasa, tetap ketakutan mendengar kata kematian. Semalam saya bermimpi, saya sudah mau mati, saudara. Di dalam mimpi itu, saya bingung juga kok saya sudah mau mati ya. Tapi saya nurut saja, terserah Tuhan deh. Cuma saya titip keluarga saya Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan terutama GMM ya, jangan sampai GMM lahir lalu hilang. Biarlah gereja ini menjadi gerejanya Tuhan. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, tetapi kita nurut saja, saudara. Itulah sebabnya saya sangat berharap para pelayan Tuhan di gereja bisa mengerti bahwa hidup ini untuk Tuhan. Bahwa hidup ini jangan memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita semua pasti berlalu suatu hari, dan tidak akan diingat oleh siapapun juga. Ya, kalau anak kita masih ingat, mungkin cucu kita masih ingat sedikit-sedikit, tapi cucunya lagi nggak mungkin ingat sudah. Ya, bahkan tubuh kita mungkin juga sudah tidak ada, meskipun tidak dikremasi. Tulang dan sebagainya itu kan hancur lama-lama, hilang, saudara. Jadi kalau kita pagi ini diingatkan akan kefanaan daripada hidup ini, kita dihibur juga karena ada kekekalan setelah kematian. Nah, fakta ini justru sangat menakutkan kalau manusia tidak dekat Tuhan. Sebab setelah kematian, kalau tidak ada apa-apa lagi malah enak. Tapi kalau malah dibangkitkan untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan, nah itu mengerikan. Saudara, entah bagaimana saya harus membahasakan supaya kita semua mengerti betapa mengerikannya hidup ini kalau tidak bersama Tuhan. Mungkin sebagian dari saudara berkata, mungkin itu kata-kata pendeta saja gitu. Ya, nanti kita lihat, saudara. Kita sudah melihat banyak orang yang di akhir hidupnya ia ketakutan, saudara. Makanya siapapun ketika menjelang di akhir hidup manggilnya pendeta. Dokter sudah nggak bisa, sudah angkat tangan, maka pesannya cari pendeta. Untuk apa? Kalau sudah detik terakhir, pendeta juga cuma bisa mendoakan, menguatkan, menghibur. Tetapi kalau selama hidupnya tidak dekat Tuhan, percuma juga semuanya itu. Ya, jangan mengandalkan manusia, saudara. Mari kita pagi hari ini diingatkan untuk kita selalu dekat Tuhan. Sebab kalau kita tidak dekat Tuhan, hidup ini sia-sia. Dan hidup ini seperti telur di ujung tanduk. Sebenarnya manusia itu dalam bahaya, semua manusia. Yang tidak dalam bahaya hanyalah orang yang dekat Tuhan. Dekat Tuhan maksudnya adalah kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Tidak hanya ketika kita berdoa, ketika kita melakukan segala hal aktivitas sehari-hari, kita takut buat salah. Kan begitu harusnya. Saudara, pagi ini anggap saja merupakan suatu peringatan untuk kita semua. Mengingatkan bahwa suatu hari kita semua tidak ada lagi. Tetapi kalau kita mati di dalam Tuhan, maka kita akan hidup, kata Alkitab. Maksudnya akan hidup bersama Tuhan.
Alangkah bahagianya kalau kita semua bisa bersama-sama, saudara, bertemu di sana setelah kematian kita semua. Alangkah sedihnya kalau kita tidak ketemu lagi di sana. Ya, hidup ini, kematian itu tidak menyedihkan, asal setelah kematian bersama Tuhan. Hidup ini sangat tragis kalau hanya melewati semasa hidup ini, maksimum 80 tahun rata-rata, tapi kemudian binasa jiwanya. Mengerikan, saudara. Ya, itulah sebabnya sudahlah, kita jangan egois, jangan mau menang sendiri, jangan seperti orang yang tidak sadar itu loh. Mari kita sadar dan bertobat lagi di pagi hari ini. Coba perhatikan bagaimana kita hidup sehari-hari sebelum kita menutup mata. Ya, dekat Tuhan saja, saudara. Banyak orang ketakutan terhadap setan dan sebagainya karena nggak dekat Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan, kita tidak takut apapun. Kan begitu ya? Biarlah di pagi hari ini kita semua diingatkan, hanya dekat Tuhan saja hati kita menjadi tenang dan kita menjadi aman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa di dalam hidup ini yang paling kami butuhkan adalah Tuhan sendiri. Ajari kami untuk mendekat kepadamu, Tuhan. Jangan setiap kami tidak mengerti akan hal ini. Terima kasih Tuhan, pakai program doa pagi ini setiap pagi untuk mengingatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, segala berkat hanya berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.